Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Faruk dari Fakultas Ilmu Kearagaan dengan NIM 621142007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dari mata kuliah Pedagogi Olahraga yang diampu oleh Bapak Fajar Awang. Sebelumnya, yang pertama itu yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah proses belajar mengajar secara formal di lembaga pendidikan khususnya sekolah. Belajar adalah kegiatan manusia yang sangat penting dan harus dilakukan selama hidup. Karena melalui belajar dapat melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan hidup. Dengan kata lain, melalui belajar dapat memperbaiki nasib, menggapai cita-cita yang didambakan, sampai di manakah perbaikan itu dapat tercapai, atau dengan kata lain, berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Kemudian rumusan masalah. Di sini saya menyebutkan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor eksternal dalam belajar, apa pengertian faktor belajar, dan apa saja faktor internal dalam belajar. Kemudian langsung masuk ke pembahasan. Pengertian faktor belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada guru kepada pelajar. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh respon oleh pelajar harus dapat diamati dan diukur. Faktor-faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada diri pembelajar yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada di dalam proses belajar. Sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku seseorang ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar itu banyak jenisnya. Faktor-faktor belajar itu pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor luar banyak dipengaruhi dalam diri siswa itu sendiri dan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Antara kedua faktor itu masing-masing bisa mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan prestasinya yang diperoleh dengan cara belajar. Kemudian faktor internal dalam belajar meliputi yang pertama aspek fisiologis. Kemampuan umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat intensitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adanya
Adapun menurut Saiful Bahri di Jamarah dalam buku Psikologi Belajar dengan mengutip pendapat Nohi Nasution dan kawan-kawan pada tahun 1993, kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Mereka lekas lelah, mudah mengantuk, dan suka menerima pelajaran. Selain itu, menurut Nuhi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi panca indera, seperti mata, hidung, telinga, pengecap, dan tubuh, terutama mata sebagai alat untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Sebagian besar dipelajari manusia yang belajar berlangsung dengan membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, mengamati hasil-hasil eksperimen, mendengarkan keterangan guru, mendengarkan ceramah, dan sebagainya. Faktor internal yang kedua yaitu adalah aspek psikologis. Dalam aspek psikologis ada satu, yaitu inteligensi. Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kepuasan psikologik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara tepat. Jadi inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ lainnya. Lantaran otak merupakan menara pengontrol hampir seluruh aktivitas manusia, inteligensinya sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Yang kedua yaitu perhatian. Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang akan dipelajarinya. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Ketiga, minat. Cara sederhananya, minat berarti kecenderungan dan gairah yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Adapun minat menurut Slameto adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu, hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat, besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar sungguh-sungguh. Yang keempat adalah bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Menurut Sumarto dan Hartono, bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang memiliki potensi yang masih perlu dikembangkan atau latihan. Dalam kenyataan, bakat tidak jarang ditemukan pada lingkungan yang kreatif. Di samping itu, bakat dapat diperoleh dari bakat bawaan, yakni bakat yang terdapat dari keluarga yang memiliki garis keturunan dari ayah atau ibu, istilah darah seni yang mengalir di dalam tubuh seorang anak dan menyebabkan anak pandai menyanyi dan menyenangkannya karena anak dididik dan dilatih adalah karena faktornya oleh orang tuanya seorang penyanyi. Bakat merupakan kecakapan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan. Yang kelima, motivasi. Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Adapun bentuk motivasi belajar di sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir yaitu kesiapan. Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa sudah mempunyai kesiapan untuk belajar, maka hasil belajar akan baik. Kemudian faktor eksternal dalam belajar. Yang pertama adalah aspek keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan
keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Aspek keluarga terdiri dari A. Cara orang tua mendidik anak. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar, dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Yang kedua adalah suasana rumah. Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak disengaja. Suasana rumah yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Agar anak dapat belajar dengan baik, perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Di dalam suasana rumah yang tenang dan tentram, selain anak kerasan atau betah di rumah, anak juga dapat belajar dengan baik. Untuk menjadikan anak belajar dengan baik, perlu diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Jika suasana rumah tenang, seorang anak akan betah tinggal di rumah dan anak dapat belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuh kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan, dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis, buku-buku, dan lain-lain. Fasilitas belajar ini hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Keadaan ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi belajar anak. Kemudian yang kedua adalah aspek sekolah. Aspek sekolah yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari metode belajar, metode mengajar, relasi guru dan siswa, dan disiplin. Kemudian keadaan gedung dan alat pelajaran. Faktor eksternal dalam belajar yang ketiga yaitu aspek masyarakat. Aspek masyarakat terdiri dari bentuk kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek kepada anak yang berada di situ. Anak atau siswa tertarik untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi belajar anak. Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat anak atau siswa belajar lebih giat atau sebaliknya. Teman bergaul. Agar siswa dapat berjalan dengan baik, maka diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik dan pengawasan dari orang tua serta pendidik harus cukup bijaksana. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa dan sebaliknya menurut Slameto. Yang ketiga yaitu kita masuk ke dalam penutup. Kesimpulan dari semua uraian yang sebagaimana telah dijelaskan pada masing-masing pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pembelajaran adalah berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik mau menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Faktor-faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada diri pembelajar yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada di dalam proses belajar. Sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku seseorang ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar itu
banyak jenisnya. Faktor-faktor belajar itu pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor luar banyak dipengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan luar. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor internal dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor jasmaniah, faktor kelelahan, dan faktor psikologi. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor eksternal dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.